but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Eko Saputra, SM, MSM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisha Nuraini dengan NPM 22411016 dari kelas Manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas analisis jabatan dan rancangan pekerjaan. Learning Objective. Di sini kita akan membahas menjelaskan analisis jabatan, menjelaskan landasan utama kegiatan MSDM, menjelaskan pelaksanaan analisis jabatan, mengidentifikasi jabatan yang dianalisis, menjelaskan dan memahami penggunaan informasi analisis jabatan, menjelaskan pendekatan perancangan jabatan, menjelaskan teknik perancangan ulang pekerjaan, dan menjelaskan faktor kepuasan kerja. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analysis. Berikut ada alasan pelaksanaan analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan MSDM untuk memenuhi fungsinya. Berikut landasan utama kegiatan MSDM. 1. Mengevaluasi tantangan lingkungan terhadap pekerjaan seseorang. 2. Menghindari persyaratan kerja tidak dibutuhkan yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan. 3. Mengungkapkan elemen-elemen kerja yang dapat membantu atau mengabaikan kualitas kehidupan kerja. 4. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan mendatang. 5. Mencocokkan pelamar kerja dengan jabatan yang kosong. Selanjutnya, yang keenam, menentukan pelatihan untuk pegawai baru dan pegawai yang sudah berpengalaman. 7. Menentukan rencana untuk mengembangkan pegawai yang memiliki potensi. 8. Menentukan standar kerja yang realistis. 9. Menempatkan pegawai dalam jabatan di mana mereka dapat menggunakan keahliannya secara efektif. 10. Memberikan kompensasi kepada pemegang jabatan secara adil. Selanjutnya adalah pelaksanaan analisis jabatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Yang kedua, menentukan teknik pengumpulan informasi. Dan yang ketiga, menggunakan kuesioner. Berikut penjelasan dari mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Mengidentifikasi jabatan dilakukan untuk mencari tahu jabatan-jabatan yang ada di dalam suatu organisasi. Di dalam perusahaan kecil, jabatan-jabatan akan mudah diketahui. Tetapi untuk perusahaan besar, hal ini menjadi rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar. Yang kedua, menentukan teknik pengumpulan informasi. A. Pembuatan kuesioner. B. Interview. C.
C. Mengadakan observasi. D. Panel of expert. E. Employee log. Di sini kita akan membahas pengertian dari kuesioner. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk melakukannya, kondisi kerja, standar kerja, dan lain-lain. Teknik ini merupakan cara luas dilakukan karena lebih murah, cepat, karena dapat mengumpulkan informasi beberapa jabatan sekaligus. Yang kedua adalah interview. Interview yaitu melakukan dialog secara langsung dengan pegawai mengenai aspek di atas. Teknik ini lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama, sebab harus mewawancarai beberapa petugas secara terpisah. Selanjutnya adalah observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Cara ini efektif untuk tugas yang perilaku kerjanya dapat diamati. Observasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai seperti kondisi kerja dan standar kerja. Selanjutnya adalah panel of expert, yaitu diskusi antar para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer, supervisor, atau teknisi di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Yang E, employee log, yaitu catatan harian para petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaannya, peralatan yang digunakannya. Selanjutnya adalah nomor 3, menggunakan kuesioner. Penggunaan kuesioner merupakan teknik yang paling luas dipakai karena kuesioner lebih memungkinkan untuk menanyakan berbagai aspek yang lebih luas dari pekerjaan. Berikut gambar kuesioner analisis jabatan. Ada nama, ada jabatan, ada departemen, supervisor, dan juga ada tanggal, bulan, ataupun tahun. Berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner analisis jabatan. Oke, next ya. Selanjutnya adalah penggunaan informasi analisis jabatan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, uraian jabatan, yaitu job description. Yang kedua, persyaratan jabatan, yaitu job specification. Yang ketiga adalah standar kerja, yaitu job performance. Berikut uraian jabatan. Ada nama perusahaan, deskripsi pekerjaannya, ada fungsinya, ada tugas-tugasnya, ada wewenang. Berikut juga ada tanggung jawab, hubungan lini, dan juga kondisi kerja. Baik, next. Berikutnya, spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan ada berikut juga, ada pertanyaannya juga. Berikut lihat aja di gambar tersebut. Baik, next. Selanjutnya adalah
Perancangan pekerjaan. Apa itu perancangan pekerjaan? Merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut dan tanggung jawabnya. Nah, ada beberapa pendekatan perancangan jabatan, yaitu ada 3, elemen organisasi, elemen lingkungan, dan juga elemen perilaku. Penjelasan dari elemen organisasi. Di dalam organisasi lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapainya, organisasi cenderung ke arah pendekatan, yaitu mekanik, prosedur, dan juga keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua adalah elemen lingkungan. Pertimbangan elemen lingkungan berkaitan dengan pertimbangan aspek-aspek. Yang A, kemampuan pegawai pada tingkat spesialisasi yang tepat. B, ketersediaan pegawai. C, harapan-harapan masyarakat. Yang ketiga adalah elemen perilaku, berkaitan dengan pemberian beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pelaksanaannya suatu pekerjaan. Aspek ini berkaitan dengan otonomi, task variety, task identity, dan juga task signifikan. Otonomi atau wewenang adalah sejauh mana seseorang kebebasan untuk mengatur pekerjaannya, misalnya menentukan metode, penjadwalan pekerjaan, memilih bahan-bahan yang digunakan. Dan seorang pekerja juga dapat memiliki otonomi yang luas atau otonomi yang rendah tergantung dari jenis pekerjaannya. Task variety. Variasi tugas adalah jenis tugas yang dilakukan seseorang dan digunakan keahliannya yang berbeda. Seseorang dapat memiliki sedikit atau banyak jenis tugas yang dibutuhkan dengan keahlian yang berbeda. Selanjutnya adalah task identity. Adalah sejauh mana seseorang pekerja terlibat dalam penyelesaian proses keseluruhan pekerjaan. Seseorang bisa terlibat hanya dalam sebagaimana proses atau keseluruhan. Task signifikan. Signifikansi tugas adalah sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai arti penting bagi rekan kerja atau orang lain. Seseorang dapat merasakan penting yang dapat menimbulkan kebanggaan dan pengakuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Selanjutnya, gambar pendekatan sistem dan perancangan pekerjaan bisa dilihat dari PPT tersebut ya. Selanjutnya, teknik perancangan ulang pekerjaan. 1. Job adjustment, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaannya. Yang ketiga, job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seseorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Berikut faktor kepuasan kerja, yaitu ada rasa berprestasi, rasa pengakuan, rasa tanggung jawab, dan juga rasa perkembangan diri. Dan faktor ketidakpuasan kerja, ada kebijaksanaan umum dan administrasi.
ada pengawasan, ada gaji, ada hubungan dengan rekan kerja, dan juga ada lingkungan kerja. Baik, terima kasih pada pemateri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even